Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Kisti. Dalam video kali ini aku bakalan ngejelasin tentang jenis-jenis awan yang aku temukan di daerah Sumedang beberapa hari ke belakang. Nah, jenis-jenisnya dan ada foto-fotonya. Daripada lama-lama, mending langsung kita check this out the videonya. Nah, yang pertama ada jenis awan cirrus. Cirrus merupakan salah satu jenis awan yang paling umum kita jumpai di mana saja dan kapan saja. Awan ini berbentuk tipis dengan tampilan seperti sutra. Jenis awan ini selalu terbuat dari kristal es yang derajat pemisahnya menentukan seberapa transparan awan cirrus tersebut. Nah, awan cirrus memiliki struktur yang halus seperti serat bulu burung, bentuknya yang indah, melengkung di angkasa biru dengan pola horizontal di kedua titiknya. Tak jarang pula, awan-awan yang berbentuk cirrus ini sebenarnya tipe awan yang tidak akan menimbulkan hujan di wilayah bawahnya. Awan dengan model cirrus ini biasanya berdiri dengan ketinggian lebih dari 5 km, bentuknya yang menyerupai kristal es, serta berada pada tempat yang tinggi ini menandakan bahwa suhu yang ada pada awan ini sangat rendah meskipun berada di musim panas. Nah, adapun yang kedua jenis awan cirrocumulus. Awan cirrocumulus termasuk yang paling indah. Awan ini biasanya terbentuk sekitar 5 km di atas permukaan dengan memiliki pola bulu putih kecil yang menyebar bermil-mil di atas langit. Awan cirrocumulus terkadang disebut juga dengan langit makarel karena warnanya yang keabu-abuan sehingga membuat awan ini terlihat seperti sisik ikan. Hal yang perlu kita ingat tentang cirrocumulus yaitu awan ini tidak pernah menghasilkan curah hujan, juga tidak berinteraksi dengan jenis awan lain untuk membentuk struktur awan yang lebih besar. Awan cirrocumulus menunjukkan ciri-ciri dari awan cumulus dan awan cirrus, tetapi tidak sama dengan awan altocumulus. Meskipun keduanya terlihat serupa, cirrocumulus tidak memiliki bayangan, dan beberapa bagian altocumulus lebih gelap dari yang lain. Awan cirrocumulus muncul setelah awan cirrus ramah sistem frontal hangat. Nah, kita lanjut ke awan yang ketiga yaitu awan cirrostratus. Awan cirrostratus memiliki tampilan seperti lembaran yang terkadang terlihat seperti selimut keriting yang menutupi langit. Awan ini tembus cahaya sehingga memudahkan matahari atau bulan untuk mengintip. Warnanya juga bervariasi dari mulai warna abu-abu terang hingga warna putih. Awan cirrostratus yang terlihat putih murni itu menandakan bahwa awan menyimpan kabut yang menunjukkan adanya sistem frontal yang hangat. Nah, awan cirrostratus membiaskan cahaya dari matahari atau bulan sehingga menghasilkan efek halo yang menyilaukan. Awan cirrostratus dapat berubah menjadi awan altostratus jika turun ketinggiannya. Awan cirrostratus hampir selalu bergerak ke arah barat. Ketika awan ini terlihat, biasanya curah hujan akan segera terjadi dalam 24 jam ke depan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang awan jenis altostratus. Awan altostratus sering tersebar di ribuan mil persegi dan sangat terkait dengan hujan ringan ataupun salju. Meskipun tidak mampu menghasilkan hujan lebat, altostratus biasanya berubah menjadi awan nimbostratus yang penuh dengan kelembaban dan dapat menghasilkan hujan deras. Awan ini juga memiliki warna abu-abu berbentuk halus dan sebagian besar tidak memiliki fitur. Itulah sebabnya terkadang terlihat membosankan. Biasanya terbentuknya pada saat sore hari dan malam hari.
dan akan perlahan menghilang jika siang hari datang dengan matahari yang terik. Nah, selanjutnya ada awan altocumulus. Awan altocumulus terbentuk di ketinggian yang lebih rendah sehingga sebagian besar terbuat dari tetesan air. Meskipun juga ada kemungkinan awan ini mempertahankan kristal es saat terbentuk di tempat yang lebih tinggi. Jenis awan ini biasanya muncul di antara awan stratus yang lebih rendah dan awan cirrus yang lebih tinggi. Dan biasanya juga mendahului altostratus ketika sistem frontal yang hangat bergerak maju. Ketika altocumulus muncul dengan tipe awan lain pada saat yang sama, biasanya akan diikuti oleh badai. Awan altocumulus umumnya ditemukan di sebagian besar belahan dunia. Awan ini biasanya tumbuh secara konveksi. Dalam banyak kasus yaitu setelah udara lembab naik untuk bercampur dengan udara kering yang turun. Awan altocumulus juga dapat terbentuk dalam kombinasi dengan jenis awan lain seperti awan cumulonimbus. Jumlah curah hujan dari awan altocumulus diproyeksikan dari ringan hingga sedang. Nah, kita lanjut menjelaskan tentang awan jenis nimbostratus. Awan jenis nimbostratus juga disebut dengan awan suram. Awan suram ini adalah pembawa hujan yang lebat yang membentuk lapisan awan yang tebal dan gelap, yang sepenuhnya dapat menghalangi sinar matahari. Meskipun mereka termasuk dalam kategori tingkat menengah, mereka pun terkadang turun ke ketinggian yang lebih rendah. Awan nimbostratus terbentuk sebagai hasil dari akumulasi bertahap area lembab di area yang luas karena sistem frontal hangat mengangkat area hangat dan lembab lebih tinggi di atmosfer tempat ia mengembun. Dan yang seperti sudah dijelaskan bahwa awan nimbostratus dapat terbentuk dari jenis awan lainnya, yaitu awan altostratus. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis awan stratus. Awan stratus terdiri dari lapisan awan tipis yang menutupi area langit yang luas. Awan ini dapat berupa kabut ketika berbentuk dekat dengan tanah. Dan kita pun dapat membedakan dengan mudah awan stratus dengan lapisan awan horizontal panjang yang tampak seperti kabut. Awan terbentuk dari massa udara besar yang naik ke atmosfer dan kemudian mengembun. Jenis awan ini cukup jinak dalam hal curah hujan, karena hanya menghasilkan hujan ringan atau bahkan salju ringan juga suhu turun di bawah titik beku. Namun jika terdapat cukup kelembaban yang dipertahankan di permukaan tanah, awan ini dapat berubah menjadi nimbostratus. Awan stratus sangat umum di seluruh dunia, terutama di daerah pesisir dan pegunungan. Nah, adapun berikutnya jenis awan stratocumulus. Stratocumulus tampak seperti selimut putih tebal dari kapas yang terbang. Jenis awan ini menyerupai awan cumulus, kecuali ukurannya yang jauh lebih besar. Bentuknya berbatas tegas dan datar. Tetapi bagian atas awan ini tidak rata karena konveksi dengan awan itu sendiri. Bergantung pada ketebalan awan, stratocumulus umumnya akan berwarna abu-abu terang sampai abu-abu gelap. Orang-orang sekitar sering mengira hujan akan segera turun ketika mereka melihat awan ini. Tapi pada kenyataannya, kita hanya akan mendapatkan sedikit gerimis dari awan ini. Oke, selanjutnya ada awan cumulus. Awan cumulus mungkin adalah awan yang paling mudah dikenali dari semua jenis awan. Tumpukan kapas yang sangat menggemaskan ini membentuk massa besar dengan tepi bulat yang terdefinisi dengan baik, yang sekaligus menjelaskan nama cumulus yang merupakan bahasa Latin yang berarti tumpukan. Awan cumulus adalah tanda cuaca cerah, meskipun terkadang mengeluarkan air dalam bentuk hujan ringan.
kita dapat menemukan jenis awan ini di mana saja. Dan yang terakhir adalah cumulonimbus. Cumulonimbus merupakan awan yang berbentuk seperti bulu halus dan putih seperti cumulus, tetapi dengan formasi awan yang jauh lebih besar. Ini adalah jenis awan vertikal yang berkembang yang dasarnya tumbuh dari 1 hingga 8 km. Oleh karena itu, awan ini biasanya disebut awan menara. Cumulonimbus adalah jenis awan tingkat rendah dan tingkat tinggi. Di dasar daratan rendah, awan sebagian besar terbuat dari tetesan air, tetapi ketika di puncak di dataran tinggi didominasi oleh kristal es. Hujan datang dan pergi bersama awan ini pada saat turun hujan. Ia bisa turun dengan deras. Saat Anda melihat awan cumulonimbus, Anda tahu bahwa akan ada badai petir yang terjadi di suatu tempat. Awan cumulonimbus paling sering terlihat pada sore hari di musim panas dan musim semi, ketika permukaan bumi melepaskan panasnya. Jadi cukup sekian video kali ini. Semoga jadi manfaat buat kalian, terutama buat aku sendiri. See you, sampai jumpa. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah.